Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazira Putri Salsabila dengan NIM 210802074. Saya dari unit 2 dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Politik. Baiklah, pada kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya, dan terlebih dahulu pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan ilmu politik, berbagai pendekatan dalam ilmu politik, hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya, dan yang terakhir demokrasi. Pada pembahasan yang pertama yaitu sejarah dan perkembangan ilmu politik. Ilmu politik adalah sebuah ilmu yang mempelajari politik atau perpolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang lebih baik. Kemudian, perkembangan ilmu politik. Jika ilmu politik dipandang semata-mata sebagai salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial yang memiliki dasar, rangka, fokus, dan ruang lingkup yang jelas, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik masih muda usianya karena baru lahir pada abad ke-19. Jika ilmu politik ditinjau dalam rangka yang lebih luas, yaitu secara rasional dari berbagai aspek negara dan kehidupan politik, maka dapat dikatakan bahwa ilmu politik lebih tua usianya. Di Yunani kuno, pemikiran tentang negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti bukti dalam karya tulis Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Di India dan Cina telah mewariskan berbagai tulisan politik dalam kesusastraan Dharma Sastra dan Arta Sastra, kira-kira pada tahun 500 sebelum Masehi. Filsuf Cina Confucius Mencius pada tahun 350 sebelum Masehi. Di Indonesia, karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan. Konsep-konsep pokok dalam ilmu politik. Yang pertama, negara atau state. Negara adalah suatu organisasi yang dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Menurut Roger F. Solow dalam bukunya Introduction to Politics mengatakan bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan negara. Dan yang kedua, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Menurut Harold de Lasswell dan A. Kaplan dalam Power and Society, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Selanjutnya, pengambilan kekuasaan atau decision making. Keputusan adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan kepada proses yang terjadi sampai kepada keputusan itu tercapai. Menurut Joyce Mitchell dalam buku Political Analysis and Public Policy, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya. Dan selanjutnya, kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembagian atau distribution atau alokasi. Ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, nilai suatu yang dianggap baik dan benar, suatu yang diinginkan, suatu yang mempunyai harga, dan oleh karenanya dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai itu bisa bersifat abstrak seperti penilaian. Kemudian pembahasan yang kedua, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan dalam ilmu politik itu ada 6. Yang pertama,
pendekatan legal institusional, pendekatan perilaku, pendekatan neo-Marxis, pendekatan ketergantungan, pendekatan rasional, dan pendekatan institusional baru. Yang pertama yaitu pendekatan legal atau institusional. Pendekatan ini juga sering dinamakan pendekatan tradisional, mulai berkembang pada abad ke-19 pada masa sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama dari segi konstitusional dan yuridisnya. Bahasa tradisional menyangkut antara lain sifat daripada undang-undang, masalah kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan formal serta yuridis dari lembaga-lembaga kenegaraan seperti parlemen, badan eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an, seusai Perang Dunia Kedua. Adapun sebab munculnya pendekatan perilaku adalah sebagai berikut. Sifat deskriptif ilmu politik yang dianggap tidak memuaskan karena tidak realitas dan sangat berbeda dengan kenyataan. Adanya kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan tinggal berbandingkan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Di kalangan pemerintah Amerika Serikat, muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Yang ketiga, pendekatan neo-Marxis. Pendekatan neo-Marxis muncul karena adanya kesenjangan sosial yang terjadi. Di Amerika, tidak lama setelah Perang Dunia Kedua, timbul perasaan anti-komunis dan anti-Soviet yang kuat, yang kemudian dinamakan dengan Perang Dingin. Bangkitnya kembali perhatian pada tulisan-tulisan Marx ini berbarengan dengan beberapa kejadian di berbagai belahan dunia, terutamanya perubahan yang mendasar di dunia komunis internasional sesudah Stalin meninggal pada tahun 1953. Munculnya Cina sebagai penantang terhadap dominasi Uni Soviet dalam dunia komunis. Terjadi proses dekolonisasi di belahan dunia yang selama ini dijajah. Yang keempat, pendekatan teori ketergantungan. Pendekatan teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia kedua, bertolak dari konsep Lenin mengenai imperialisme. Kelompok ini berpendapat bahwa imperialisme masih hidup, tetapi dalam bentuk lain, yaitu dominasi ekonomi dari negara-negara kaya terhadap negara-negara yang kurang maju. Negara-negara maju memang telah melepaskan tanah jajahannya, tetapi tetap mengendalikan ekonominya. Yang kelima, pendekatan rasional. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas, mencapai semacam konsensus yang menunjukkan adanya pluralitas dalam bermacam-macam pandangan. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada aktor, di mana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau maksud. Artinya, aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertentu pada upaya untuk mencapai tujuan. Yang keenam atau yang terakhir, pendekatan institusional baru. Berbeda dengan pendekatan sebelumnya, pendekatan ini merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Institusional baru sebenarnya dipicu oleh pendekatan behavioralis yang melihat politik dan kebijakan publik sebagai hasil dari perilaku kelompok besar atau massa, dan pemerintah sebagai institusi yang hanya mencerminkan kegiatan massa itu.
institusional baru menjadi sangat penting bagi negara-negara yang baru membebaskan diri dari cengkeraman suatu rezim yang otoriter secara represif. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu ilmu sosial yang memiliki keterkaitan dengan ilmu sosial lainnya. Keterkaitan lintas ilmu sosial guna menjawab berbagai macam persoalan yang terjadi dalam ruang lingkup ilmu politik. Yang pertama yaitu sejarah. Hubungan ilmu politik dengan sejarah. Sejarah merupakan alat yang paling penting bagi ilmu politik karena menyumbang bahan, data, dan fakta dari masa lampau. Kejadian dan fenomena politik yang terjadi pada masa sekarang memiliki kaitan dengan masa lampau, seperti sejarah Belanda yang menjajah Indonesia selama 343 tahun. Tetapi penjajahan dalam konteks Indonesia tidak bisa digolongkan dalam konteks general karena tidak semua wilayah Indonesia dijajah selama itu, seperti di daerah Aceh yang dijajah selama 31 tahun dan di daerah Bali selama 36 tahun. Kemudian filsafat. Hubungan ilmu politik dengan filsafat. Ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu filsafat politik, yaitu bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama mengenai sifat hakiki, asal mula, dan nilai dari negara. Prinsip daripada filsafat adalah mencari kebenaran daripada sebuah situasi dengan kritis sampai kepada akar-akar permasalahannya. Pertanyaan-pertanyaannya, filsafat itu memiliki korelasi terhadap ilmu politik. Selanjutnya, sosiologi. Hubungan ilmu politik dengan sosiologi. Hubungan sosiologi dan politik sangat erat, terlebih sebagai disiplin ilmu. Meskipun berbeda dimensi, namun hubungan keduanya erat, karena politik membutuhkan ilmu sosiologi untuk membantu memahami mengenai manusia dan masyarakat. Karena itulah, maka muncul cabang ilmu khusus yang mempelajari sosiologi dan politik. Selanjutnya, antropologi. Hubungan ilmu politik dengan antropologi. Antropologi merupakan ilmu yang mempelajari kebudayaan, maka akan sangat bermanfaat bagi ilmu politik. Kebudayaan memberi corak dan ragam pada lembaga-lembaga dan ide-ide dalam masyarakat itu sendiri. Dalam ilmu politik sangat memerlukan peran daripada ilmu antropologi karena berkaitan dengan karakter, seperti karakter orang Aceh berbeda dengan karakter orang Batak, dan orang Batak berbeda dengan orang Bugis, dan seterusnya. Selanjutnya, ekonomi. Hubungan ilmu politik dengan ekonomi. Ilmu politik dan ilmu ekonomi dan ilmu politik merupakan dua aspek atau sektor terpenting dalam sebuah negara. Dua aspek ini tidak bisa dipisahkan karena memiliki hubungan yang sangat erat. Bila mereka berdiri sendiri, niscaya akan terjadi sebuah masalah yang besar di suatu negara tersebut. Jadi, politik dan ekonomi itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, psikologi. Hubungan ilmu politik dengan psikologi. Ilmu politik itu adalah ilmu yang mempelajari manusia dalam lingkup sosial, sedangkan ilmu psikologi umum adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan pada manusia, atau dapat dikatakan ilmu yang mempelajari tentang manusia pada lingkup individu. Ilmu politik berkaitan erat dengan ilmu psikologi sosial. Selanjutnya, geografi. Hubungan ilmu politik dengan geografi. Ilmu politik memandang bahwa kondisi geografi dari suatu negara sangat luas yang berpengaruh terhadap aktivitas politik dan lembaganya. Montesquieu memberikan perhatian khusus kepada iklim dan kesuburan tanah.
Dan yang terakhir, hukum. Hubungan ilmu politik dengan hukum. Hubungan antara ilmu politik dan ilmu hukum yaitu dalam peranan negara sebagai pembentuk hukum dan dalam objek ilmu hukum itu sendiri yaitu hukum. Hukum juga merupakan salah satu di antara sekian banyak alat politik yang dapat digunakan untuk mewujudkan kebijakan penguasa dan negara. Politik itu akan maju apabila hukum itu dilaksanakan secara konsisten ataupun kekuasaan itu akan mendapat kepercayaan dari rakyat apabila negara atau pemerintah menjalankan hukum itu dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, pada pembahasan keempat yaitu demokrasi. Setelah Perang Dunia Kedua, bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia menurut suatu penelitian yang diselenggarakan oleh UNESCO untuk pertama dalam sejarah demokrasi, dinyatakan sebagai nama yang paling banyak dan wajar untuk semua sistem organisasi publik. Dan wajar untuk semua sistem organisasi politik. Yang pertama yaitu demokrasi konstitusional. Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya, artinya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Kekuasaan pemerintah perlu dibatasi karena mengingat bahwa pemerintah selalu diselenggarakan oleh manusia dan bahwa pada manusia itu tanpa terkecuali melekat banyak kelemahan. Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan itu, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tidak terbatas pasti akan menyalahgunakan secara tidak terbatas pula, menurut Lord Acton, yaitu ahli sejarah Inggris. Kemudian, konsep rule of law merupakan konsep yang lahir setelah Perang Dunia Kedua dalam International Commission of Jurists yang merupakan suatu organisasi ahli hukum internasional dalam konferensi di Bangkok pada tahun 1956. Di samping hak-hak politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga harus diakui dan dipelihara dalam artian harus dibentuk standar-standar dasar nasional dan ekonomi seperti penyelesaian soal kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran. Pemerintah yang demokratis dalam rule of law. Pertama, perlindungan konstitusional. 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. 3. Pemilihan umum yang terbatas. 4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat. 5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan beroposisi. 6. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Yang kedua, demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer merupakan suatu sistem demokrasi di mana parlemen memiliki kekuasaan tertinggi. Contoh negara yang menganut sistem demokrasi parlementer yaitu Inggris, Australia, Malaysia, dan lain-lain. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin pernah dipraktekkan pada tahun 1959 sampai 1965. Ciri-ciri dari demokrasi terpimpin adalah dominasi dari presiden, terbatasnya peranan daripada partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Yang keempat, demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merujuk kepada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan. Selama sebuah pemerintahan berpola demokrasi rakyat tidak melenceng, maka rakyatlah yang akan berada di puncak kekuasaan. Ciri-ciri demokrasi rakyat yaitu rakyat tidak mengenal kelas sosial, rakyat dibebaskan dari keterikatan pada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan dan paksaan. Adanya jaminan HAM, adanya jaminan kemerdekaan bagi warga negara untuk berkumpul dan beroposisi, perlakuan dan kedudukan sama bagi seluruh warga negara dalam hukum. Yang keenam, demokrasi Soviet. Demokrasi Soviet atau demokrasi dewan adalah sistem politik di mana pemerintahan penduduk oleh Soviet yang dipilih secara langsung di jalannya. Dalam demokrasi Soviet, pemilih diorganisir dalam unit-unit dasar, misalnya pekerja perusahaan, penduduk distrik, atau tentara barat. Berbeda dengan model demokrasi sebelumnya, menurut John Locke dan Montesquieu, tidak ada kekuasaan. Dewan dipilih pada beberapa tingkatan, pada tingkat perumahan dan bisnis, delegasi dikirim ke dewan lokal dalam majelis pleno. Pada gilirannya, ini dapat mendelegasikan anggota ke tingkat berikutnya. Yang terakhir, demokrasi nasional. Demokrasi nasional adalah suatu sistem pemerintahan di sebuah negara di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan pelaksanaan kedaulatan ini berdasarkan pada undang-undang dan konstitusi. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan sebelumnya saya mendapat kata-kata bijak dari Winston Churchill, yaitu politik hampir semenarik perang dan sama berbahayanya. Dalam perang, Anda hanya bisa dibunuh sekali, tetapi dalam politik berkali-kali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.